Seminggu lalu saya nonton di YouTube tentang Omnibus Law di acara Rossi ya. Kalau nggak salah di komentari sama Pak Faisal Basri ya. Kita lihat videonya. Saya mau bertanya Bang Faisal, kan Bang Faisal saya selalu mendengar bahwa kita sebenarnya investasinya baik-baik saja, tingkat pertumbuhannya baik-baik saja dan termasuk yang baik di antara negara-negara tetangga. Tetapi yang juga menjadi argumentasi, tingkat investasi itu tidak cukup mampu atau tidak cukup besar untuk menampung jutaan pengangguran. Loh, kalau kita mau meningkatkan pengangguran, bikin strategi pembangunan, tadi kan SLTP ke bawah katanya. Betul. Dan itu sumbernya dari desa kan. Ya. Karena di desa pertaniannya tidak maju. Oleh karena itu mereka migrasi ke kota, di kota cari kerjaan, masuk pabrik nggak dapat, masuk kantor-kantor nggak bisa karena SMP kan ke bawah. Ayo kita bikin industrialisasi di pedesaan dengan teknologi tepat guna supaya saudara-saudara kita selain bertani juga bisa meningkatkan aktivitasnya industri tepat guna gitu. Jadi di strategi pembangunannya dong. Karena ketika tadi Bang Faisal juga mengatakan kan, jangan hanya mengarahkan ke industri padat karya, karena kemudian masyarakat kita yang memang tingkat pendidikannya rendah, itu ya hanya akan sebagai buruh. Tapi kan faktanya mereka rata-rata, tadi sudah jelaskan, lebih dari 70% tenaga kerja kita hanya lulusan SMP dan SMK. Dan mereka harus dikasih kerja. Ya itu tadi, industrialisasi di pedesaan dengan teknologi tepat guna kan. Mereka kalau orang kota kan pendidikannya lebih tinggi. Tapi karena pertanian mereka tidak diperhatikan, karena lebih mengutamakan impor, ingat loh, pertanian kita, sektor pangannya itu lebih banyak impor daripada ekspor. Kan bagi-bagi di situ, garam impor, gula impor. Pernyataan Pak Faisal Basri ya, menjawab Bu Rosi ya, acara itu tentang industri kreatif ya di setiap desa. Kayaknya sangat memungkinkan loh ya kalau misalkan kita membuat industri kreatif, karena jangan underestimate bahwa SMK SLTP itu tangannya jelek-jelek daripada anak-anak yang lebih tinggi ke sekolahnya dari SMK ya. Jangan loh, justru rata-rata yang saya lihat yang kreatif itu justru yang menengah ke bawah, yang yang mungkin karena kehidupannya susah kali, atau jadi dia mikir gitu ya, atau ya saya juga nggak tahu. Cuman banyak juga loh yang di atas SMK tangannya jelek, gak punya keahlian banyak. Tapi yang SMK, SMA, SMP, bahkan SMP saya juga punya teman SMP baru 3 bulan lah ketemu. Tangannya bagus. Biasanya kan mulutnya bagus, tangannya jelek ya, suruh gergaji aja bengkok, udah digaris tapi masih bengkok, banyak yang gitu. Tapi ngomongnya bagus gitu kan, banyak lah ya. Ngomongnya bagus banget, suruh kerja udah amburadul semua. Banyak yang gitu. Cuman gini, industri kreatif kayaknya bisa, sangat bisa. Saya juga mau jadi salah satu orang yang ikut mewujudkan itu. Cuman kalau misalkan terkumpul orang-orang yang kreatif di setiap desa, siapa yang menampungnya gitu? Terus apa yang akan terjadi? Terus rencananya apa gitu kan? Kalau misalkan ngumpulin orang-orang yang kreatif, banyak banget. Dan rata-rata mereka justru yang itu yang dibilang tadi, yang SMK, SMP itu yang kreatif yang gitu. Karena mereka susah jadi mikir, karena mereka sulit jadi mikir. Kalau biasaan hidup enak biasanya nggak mikir. Atau misalkan karena pendidikan yang terlalu tinggi, jadi dia terlalu terlalu gengsi atau gimana gitu ya, atau terlalu itu jorok, itu kerjanya bukan level gitu karena mungkin dia sertifikatnya tebal misalkan atau gimana, jadi bukan level gitu ya. Tapi tetap aja kan menurut saya sih, mau SMK, SMP
atau di atas SMK gitu ya, tetap aja bukan ngomong yang bagus, kerjaannya juga harus bagus, tangannya juga harus bagus. Kan seringnya kita temui kebalikannya ya, ngomongnya bagus gitu ya, suruh gergaji, suruh ngebor, udah dititikin tetap aja bengkok gitu kan ya, banyak. Cuman saya yakin kalau misalkan industri kreatif mau diwujudkan, saya sangat mendukung. Jadi saya mohon izin untuk men-tag Pak Faisal ya, Pak Faisal untuk saya tag, mohon izin. Saya pribadi ya, jadi sangat respect sekali kalau misalkan ternyata industri kreatif ada di setiap desa. Terus buat pemirsa yang nonton ya, jangan ada estimate sama yang pendidikannya di bawah, karena saya juga di bawah, karena belum tentu tangan mereka jelek, karena belum tentu kerjaan mereka jelek. Ternyata kerjanya lebih bagus bisa jadi kan, ternyata lebih rajin bisa jadi kan, itu kan, lebih rapih, lebih ulet, kita juga nggak tahu kan gitu. Terus dan pasti bisa dilatih gitu kan. Jadi kalau misalkan mau dan ada yang mendukung, saya mau izin tag Pak Faisal. Semoga banyak didengar masyarakat Indonesia khususnya, biar nggak banyak pengangguran, karena saya juga pengangguran sejati berapa belas tahun di rumah, sementara keluarga harus makan, sama orang lain juga kayak gitu. Sementara sekarang kan pandemi kayak gini kan, perusahaan juga pada pusing ya, pada diberhentiin ininya karyawannya pada diberhentiin, pada dirumahin gitu kan, kalau mereka juga kesusahan. Nah jadi bagus, cocok banget nih kalau misalkan mau dijadiin perusahaan industri kreatif. Saya sangat mendukung sekali, jadi semoga terwujud. Amin. Salam inovasi Faisal, salam kenal dari saya, salam kenal dari anak desa.